Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Firdaus Wajdi MA PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tasawuf Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta, serta teman-teman seperjuangan semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang tasawuf akhlaki, falsafi, irfani, serta tokoh dan pemikirannya. Adapun kelompok 2 ini beranggotakan 3 orang, yakni Turian Aditya Pratama, Zahra Hafizah, dan Ziera Yolanda. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang berkonsentrasi kepada perbaikan akhlak. Melalui berbagai metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf bentuk ini berkonsentrasi kepada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela, yaitu adalah mazmumah, dan mewujudkan akhlak yang terpuji, yakni mahmudah di dalam diri para sufi. Menurut para tokoh, menurut pendapat ulama yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Kiai Asy'ari Marzuki, akhlak adalah puncak pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Ada 3 fase konsep pelaksanaan ajaran Islam, yaitu pertama, mengaplikasikan rukun iman yang 6, kedua, rukun Islam yang 5, yakni adalah syahadat tentunya, 3 adalah perilaku atau akhlak yang baik. Menurut Abu Dinnata, terdapat 5 ciri dalam perbuatan akhlak. Melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syatahat, lebih mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia, kesinambungan antara hakikat dan syariat. Sejarah singkat perkembangan tasawuf akhlaki. Sejarah dalam perkembangan tasawuf akhlaki mengalami beberapa fase perkembangan. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang disebut pula dengan fase asketisme, yaitu adalah zuhud, yang sangat populer dari kalangan ini, yaitu adalah Hasan al-Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah, dan Rabi'ah al-Adawiyah, wafat pada 185 Hijriah. Kedua tokoh ini dijuluki sebagai Zahid. Pada abad ketiga Hijriah, para sufi mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Hasil pengkajian itu membagi inti tasawuf menjadi 3 macam, yaitu tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, 2 tasawuf yang berintikan ilmu akhlak, 3 tasawuf yang berintikan metafisika. Pada abad keempat Hijriah ditandai dengan semakin kuat unsur filsafat yang mempengaruhi corak tasawuf, karena banyak buku filsafat yang tersebar di kalangan umat Islam dari hasil terjemahan orang-orang Muslim sejak permulaan dinasti Abbasiyah. Pada abad ini pula mulai dijelaskan perbedaan ilmu zahir dan ilmu batin yang dapat dibagi oleh ahli tasawuf menjadi 4 macam, yaitu ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu hakikah, dan ilmu ma'rifah. Biografi Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Yashar, adalah seorang zahid yang masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau tepatnya 632 Masehi, dan wafat pada hari Kamis, bulan Rajab tanggal 10, tahun 110 Hijriah, atau lebih tepatnya 728 Masehi. Proses pengembaraan intelektual dan spiritual Hasan al-Basri dimulai dari proses menuntut ilmu di Hijaz. Ia berguru kepada hampir semua ulama yang ada di Hijaz. Ia kemudian pindah bersama ayahnya ke Basrah. Basrah inilah tempat yang membuatnya masyhur dengan nama Hasan al-Basri. Puncak keilmuannya ia peroleh di sana. Ajaran tasawuf Hasan al-Basri.
Yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kedua, dunia adalah negeri tempat beramal. Tiga, tafakur membuat kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Empat, dunia adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggalkan mati suaminya. Lima, banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal saleh. Biografi Al-Imam Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibn Ahmad al-Tusi asy-Syafi'i. Ia lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di satu kampung yang bernama Ghazalah di daerah Tus yang terletak di wilayah Khurasan. Kemudian Al-Ghazali pergi ke Jurjan dan belajar kepada Imam Abu Nasr al-Ismaili. Setelah itu, dia kembali ke Tus dan terus pergi ke Nisapur. Adapun ajaran tasawuf Al-Ghazali adalah ma'rifah, mukasyafah, dan musyahadah. Ma'rifah, mukasyafah, dan musyahadah adalah merupakan konsep utama tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali memilih tasawuf akhlaki yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Ghazali menganggap bahwa ibadah tidak hanya berupa praktik zahiriyah semata, tetapi juga mencakup aspek batiniah. Ia berusaha memberikan signifikasi spiritual lebih mendalam terhadap semua ibadah wajib dalam Islam. Bersuci, sholat, puasa, zakat, dan haji bukan hanya merupakan amal zahir, tetapi juga merupakan amal batin. Baik, selanjutnya adalah tokoh dan pemikiran tasawuf akhlaki. Biografi Robi'ah al-Adawiyah. Nama asli Robi'ah al-Adawiyah adalah Al-Khair bin Ismail al-Adawiyah al-Qaisiyah. Lahir di Basrah pada sekitar tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi. Julukan Robi'ah didapat karena ia adalah anak keempat. Robi'ah berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Ketika dewasa, Robi'ah menjadi seorang budak. Pada suatu masa ketika terjadi kekeringan hebat yang melanda Basrah, Robi'ah dijual oleh majikannya yang zolim dengan harga 6 dirham. Dengan pemilik baru, Robi'ah semakin sengsara karena ia dipekerjakan secara tidak wajar. Namun suatu malam, majikannya melihat Robi'ah sedang berdoa dan terdapat cahaya lampu berterbangan di atas kepalanya. Maka melihat itu, Robi'ah pun dimerdekakan. Robi'ah banyak mengikuti majelis Hasan al-Basri. Robi'ah wafat pada tahun 185 Hijriah di usia 90 tahun dan dimakamkan kota kelahirannya Basrah. Selanjutnya, ajaran tasawuf Robi'ah al-Adawiyah. Mahabbah. Secara etimologi, kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jamil Soliba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-bugh, yakni cinta lawan dari benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Dilihat dari segi tingkatan, mahabbah sebagai dikemukakan al-Sarraj sebagaimana dikutip Harun Nasution ada 3 macam, yaitu mahabbah orang biasa, mahabbah orang siddiq, mahabbah orang yang arif. Dengan uraian tersebut kita dapat memperoleh pemahaman bahwa mahabbah adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati, sehingga yang sifat-sifat yang dicintai Tuhan sepenuh hati masuk ke dalam diri yang dicintai. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dirasakan oleh jiwa. Tokoh dan pemikiran tasawuf akhlaki. Biografi Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Qazaz al-Nihawardi. Dia adalah seorang putra pedagang barang pecah belah dan keponakan Suri al-Sakti serta teman akrab dari Haris al-Muhasibi. Dia meninggal di Baghdad pada tahun 297 atau 910 Masehi. Dia termasuk tokoh sufi yang luar biasa, yang teguh dalam menjalankan syariat agama, sangat mendalam jiwa kesufiannya. Dia adalah seorang yang sangat faqih, serta memberi fatwa sesuai apa yang dianutnya. Mazhab Abu Sauri, serta teman akrab Imam Syafi'i. Asal-usul Al-Junaid berasal dari Nihawan, tetapi dia lahir dan tumbuh dewasa di Irak.
Tentang riwayat dan pendidikannya, Al-Junaid pernah berguru pada pamannya Suri Al-Sakti serta pada Haris bin Asad Al-Muhasibi. Kemampuan Al-Junaid untuk menyampaikan ajaran agama kepada umat diakui oleh pamannya, sekaligus gurunya Suri Al-Sakti. Ajaran tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid dikenal dalam sejarah tasawuf sebagai seorang sufi yang banyak membahas tentang tauhid. Pendapat-pendapatnya dalam masalah ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab biografi para sufi. Selanjutnya adalah istilah tahalli, tahali, dan tajali. Yang pertama adalah tahalli. Tahalli merupakan langkah pertama yang harus dijalani seorang sufi. Tahalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Salah satu akhlak tercela yang paling banyak membawa pengaruh terhadap timbulnya akhlak jelek lainnya adalah ketergantungan pada kelezatan duniawi. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Cara pencapaian tahalli adalah dengan cara menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha menyiapkan atau melenyapkan dorongan hawa nafsu jahat. Kemaksiatan itu sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Fase tahalli adalah fase pensucian mental, jiwa, akhlak pikiran, dan hati, sehingga memancar keluar dari moral akhlak yang mulia dan terpuji. Sifat-sifat tercela atau penyakit hati yang perlu diberantas sebagaimana diterangkan oleh H.M. Amin Syukur meliputi 7 hal. Sifat hasad, sifat al-hirasu, sifat at-takabur, sifat al-godob, sifat ar-riya, dan al-sum'ah, sifat al-ujub atau al-ta'jub. Terakhir adalah sifat al-syirik. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli mengandung pengertian menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar maupun yang bersifat dalam. Langkah dalam tahalli secara langsung dan disinari dengan sifat-sifat terpuji atau mahmudah dan sifat-sifat ketuhanan antara lain pengesahan Tuhan secara mutlak, kembali ke jalan yang benar atau at-taubah. Sikap hati mengambil jarak dengan dunia materi, al-zuhud, cinta kepada Tuhan atau al-hub, memelihara diri dari barang-barang yang haram dan syubhat atau al-wara', tabah dan tahan dalam memelihara atau menghadapi segala situasi dan kondisi, atau al-sabru, merasa butuh kepada Tuhan, al-faqru, sikap terima kasih dengan menggunakan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara fungsional dan proporsional, rela terhadap segala yang telah diterimanya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas atau al-qanaah dan lain sebagainya. Selanjutnya tajalli, berarti terungkapnya nur goib bagi hati. Apabila jiwa terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan organ-organ tubuh sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, maka agar hasil yang telah diperoleh itu tidak berkurang, perlu penghayatan rasa ketuhanan. Para sufi sependapat bahwa untuk mencapai tingkat kesempurnaan kesucian jiwa itu hanya dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan berpendalam rasa kecintaan itu dengan sucian jiwa ini. Barulah akan terbukalah jalan untuk mencapai Tuhan. Selanjutnya, pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran dan konsepsinya disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa yang simbolik dan filosofis. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, ma'rifat dengan pendekatan rasio hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Ciri umum tasawuf falsafi adalah kesamaran-kesamaran ajarannya, akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Selanjutnya, tasawuf falsafi tidak bisa dipandang sebagai filsafat. Mengapa? Karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa dan sebaliknya. Tidak pula bisa dikategorikan pada tasawuf dalam pengertiannya yang murni, karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan berkecenderungan mendalam pada panteisme. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan tasawuf falsafi.
Para sejarawan berkeyakinan bahwa tasawuf falsafi ini muncul pada abad ke-6 dan ke-7, khususnya setelah munculnya seorang sufi agung Muhyiddin al-Din Ibnu Arabi. Akan tetapi, Ibrahim Muhammad Yasin menduga bahwa cikal bakal tasawuf filsafi itu sudah ada pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang dipelopori para zahid Basrah seperti Robi'ah al-Adawiyah yang terkenal dengan syair cinta Tuhannya. Selain itu, Ibrahim Muhammad Yasin juga memasukkan nama seperti Hasan al-Basri dan Malik bin Dinar. Adanya perpaduan atau pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafi ini. Dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf ini bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat di luar Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang, karena para tokohnya meskipun mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda dan beraneka, sejalan dengan ekspansi Islam yang telah meluas pada waktu itu, tetap berusaha kemandirian ajaran aliran mereka, terutama bila dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai umat Islam. Selanjutnya, tokoh dan pemikiran tasawuf falsafi. Biografi Abu Yazid al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Lahir di daerah Bustam atau Persia tahun 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur, atau secara singkat dipanggil dengan sebutan Bayazid. Sewaktu menginjak usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Abu Yazid al-Bustami meninggal pada tahun 216 Hijriah atau 875 Masehi di Bustam dalam usia 73 tahun. Makamnya masih ada dan terawat hingga saat ini. Makamnya yang terletak di tengah kota menarik banyak pengunjung dari berbagai tempat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ziara Yolanda. Selanjutnya, ajaran tasawuf Abu Yazid al-Bustami. Yang pertama, Al-Fana dan Al-Baqwa. Abu Yazid al-Bustami merupakan di antara tokoh sufi pertama yang mengintroduksi konsep Al-Fana dan Al-Baqwa. Secara harfiah, fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitannya dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sementara baqwa berarti tetap, kekal, abadi, atau hidup terus atau berkebalikan dari fana. Konsep baqwa ditilik dari asal kata baqiya, ya baqwa. Secara etimologi berarti tetap, dan secara terminologi adalah istilah tasawuf yang berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dalam aplikasinya, kedua jenis konsep menjadi sebuah kemestian sebab dan akibat. Karena lenyapnya atau fana sifat-sifat basyariyah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Yang kedua, al-ittihad. Konsep ittihad ini merupakan efek yang ditimbulkan dari konsep sebelumnya yaitu fana dan baqwa. Ittihad timbul sebagai konsekuensi lanjutan dari pendapat sufi yang berkeyakinan bahwa jiwa manusia adalah pancaran dari nur ilahi. Atau dengan kata lain, akunya manusia adalah pancaran dari Tuhan. Kata ittihad secara bahasa berasal dari kata ittihada yattahidu, ittihad, yang berarti dua benda menjadi satu. Secara terminologi tasawuf, al-ittihad berarti satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Ada dua tingkat penyatuan atau ittihad yang biasa dibedakan, yaitu merasa bersatu dengan Tuhan, tetapi tetap menyadari perbedaan dirinya dengan Tuhan. Inilah yang disebut tingkat bersatu. Pada tahap selanjutnya adalah kesadaran dari ketiadaan yang bersama-sama, dan mistik adalah kesadaran akan adanya mahazat yang sangat berbeda. Kaum sufi memandang sebagai tingkat kebersatuan mutlak atau jam al-jam. Secara harfiah adalah bersatunya kebersatuan. Tokoh berikutnya adalah Al-Halaj. Nama lengkapnya adalah Abdul Muhyiddin Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Al-Halaj dilahirkan sekitar 244 Hijriah atau 858 Masehi di Tur Al-Baida, Iran Tenggara. Penduduk Tur berbahasa Arab dialek Iran. Sampai pada usia 12 tahun, Al-Halaj mempelajari Al-Quran dengan sepenuh hati sampai menjadi hafiz. Ia pun mempelajari tasawuf dari Syekh Al-Tustari, seorang sufi berpengaruh dan independen yang mempunyai kedudukan spiritual tinggi dan dikenal karena tafsir Al-Qurannya. Al-Halaj meninggal dalam eksekusi pancung yang dilakukan oleh seorang penguasa saat itu di Baghdad, karena ajarannya dituduh dapat menyesatkan.
Selanjutnya, ajaran tasawuf al-halaj, hulul. Hulul merupakan konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara khalik dengan makhluk. Pengertian hulul secara singkat adalah Tuhan mengambil tempat dalam diri manusia tertentu yang sudah melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Istilah hulul berimplikasi kepada bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri manusia atau masuk suatu zat ke dalam zat yang lainnya. Konsep hulul mengisyaratkan terjadinya persatuan antara manusia dengan Tuhannya, terjadi didasarkan pada adanya dua sifat dasar yang dimiliki manusia. Kedua potensi besar tersebut adalah yaitu sifat nasut atau kemanusiaan dan sifat lahut atau ketuhanan. Nasut mengandung tabiat kemanusiaan baik yang rohaniah maupun jasmaniah, dan Tuhan tidak bersatu dengan tabiat ini. Sedangkan lahut adalah sifat ketuhanan, yang mana sifat ini yang dapat menghantarkan manusia kepada Tuhannya. Ajaran al-halaj yang lain adalah hakikoh Muhammadiyah. Nur Muhammad merupakan sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Dengan perantaranya lah alam ini dijadikan. Ajaran yang lain juga adalah wahda al-adiyan. Hakikatnya semua agama adalah satu, karena semuanya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mengakui dan menyembah Allah. Adanya berbagai macam agama, semua hanyalah berbeda nama, namun hakikatnya sama. Lalu selanjutnya, tokoh Ibnu Arabi. Nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Bakar, Abu Muhammad, dan Abu Abdullah. Nama beliau terkenal dengan gelar Ibnu Arabi Muhyiddin dan Al-Hatami. Ia juga mendapat gelar sebagai Syekhul Akbar dan Sang Kibritul Ahmar. Beliau lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 29 Juli 1165 Masehi di kota Marsia, yaitu ibu kota Andalusia Timur. Ibnu Arabi tumbuh besar di tengah-tengah keluarga Sufi. Ibnu Al-Arabi selain terkenal sebagai tokoh Sufi falsafi yang masyhur, beliau juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Jumlah buku yang telah dikarangnya menurut perhitungan sarjana mencapai lebih dari 200 buku. Di antaranya ada yang berupa 10 halaman, tetapi ada pula yang berupa ensiklopedia tentang Sufisme seperti Futuha al-Makkah yang ditulisnya pada tahun 1201 tatkala ia sedang menunaikan ibadah haji. Karya lainnya adalah Tarjuman al-Ashwaq yang ditulisnya untuk mengenang kecantikan, ketakwaan, dan kepintaran seorang gadis cantik dari keluarga Sufi dari Persia. Selanjutnya, ajaran tasawuf Ibnu Al-Arabi, Wahdat Al-Wujud. Konsep ajaran Wahdat Al-Wujud merupakan ajaran utama dan sentral dari konsep tasawuf Ibnu Al-Arabi. Wahdat Al-Wujud merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat secara bahasa artinya sendiri, tunggal, dan kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, Wahdat Al-Wujud mempunyai arti kesatuan wujud. Walaupun istilah Wahdat Al-Wujud merupakan ajaran yang dibawa oleh Ibnu Al-Arabi, tetapi istilah wahdat al-wujud yang dipakai untuk menyebut ajaran itu bukanlah berasal dari dia, melainkan dari Ibnu Taimiyah, seorang tokoh sufi yang terkenal paling keras dalam mengecam dan mengetik ajaran Ibnu Arabi. Ibnu Al-Arabi menyatakan bahwa wujud yang ada semua ini hanyalah satu, dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud khalik juga. Tidak ada perbedaan antara keduanya jika dilihat dari segi hakikat. Pada paham wahdat al-wujud ini juga mengatakan bahwa yang ada di dalam alam ini pada dasarnya satu, yaitu satu kebenaran yang hakiki yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dipahami bahwa paham Ibnu Arabi ini tidak menyamakan segala sesuatu yang tampak sebagai bukan Allah itu dengan Allah. Materi selanjutnya ialah tasawuf irfani. Pengertian tasawuf irfani. Irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dari hati nurani, kesucian hati, tadabbur, dan tafakur. Irfani berasal dari bahasa Arab yang sering disebut dengan makrifah. Dapat disimpulkan bahwa tasawuf irfani adalah upaya untuk menyikapi hakikat makrifat yang diperoleh melalui kalbu dan muhibah yang tidak dapat melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran. Lalu selanjutnya, karakteristik tasawuf irfani. Karakteristik tasawuf irfani terlihat dari nalar irfani yang berkaitan dengan hati atau kalbu, atau bisa juga disebut dengan batin. Irfani lebih bersifat abstrak, yaitu seperti rasa benci, cinta, kecewa, bahagia, dan lain sebagainya yang bersifat batin. Yang pertama, pengetahuan tasawuf irfani didasarkan dari pengalaman seorang sufi yang mendukung keilmuan dalam tasawuf irfani. Tasawuf irfani tidak dapat diperoleh dengan analisis teks atau pembuktian, akan tetapi lebih ditekankan kepada kebatinan atau keharanian, di mana dengan hati yang suci diharapkan bahwasanya Allah akan melimpahkan pengetahuannya langsung kepadanya. Yang kedua, sifat dalam tasawuf irfani dapat dilihat ditandai dari munculnya hudur atau jiwa di dalam diri subjek, karena pengenalan tentang tasawuf irfani berbeda dengan pengenalan yang lain. Irfani mampu melewati semua bentuk dan menembus sampai ke dalam kolbu.
Selanjutnya, ajaran tasawuf irfani. Yang pertama ada riyadah. Riyadah adalah salah satu upaya untuk melatih agar tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Kebiasaan ini pun dilakukan dengan istiqomah agar benar-benar seseorang tersebut terlatih terlebih dalam menjaga diri dari dosa. Riyadah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga dalam pelaksanaannya pun perlu kesungguhan dan harus berupaya untuk menghentikan sifat-sifat buruk dalam diri. Lalu yang kedua ada tafakur. Tafakur dapat diartikan sebagai pemikiran suatu hal secara terurut dan terurai bagi komentar Imam Al-Ghazali, bila pengetahuan telah menggapai hati hingga kondisi hati bisa berganti, dan hal tersebut dapat mengubah perilaku dan seluruh anggota badan. Pada ajaran ketiga yaitu tazkiyat an-nafas. Tazkiyat an-nafas ialah suatu metode atau latihan untuk membersihkan diri atau mensucikan diri dan menjadikan diri lebih baik di hadapan Allah. Tazkiyat an-nafs terbagi dari dua kata yaitu tazkiyat dan an-nafs yang berasal dari bahasa Arab, dari isim dan masdar dari kata zakah yang artinya pensucian dan kata an-nafs yang memiliki arti jiwa antisikis. Jadi bisa disimpulkan arti dari tazkiyat an-nafs adalah pensucian jiwa. Yang keempat, zikrullah. Zikir berasal dari bahasa Arab yang maksudnya menunjukkan, mengutamakan, mengungkapkan, atau mengingat-ingat. Berzikir berarti mengingat diri pada Allah selaku Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Zikrullah disebut-sebut selaku pengalaman batin. Sebaliknya, Al-Quran merupakan mengisyaratkan tentang zikrullah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.